A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian yang lalu tentang adab Islami di dalam kehidupan. Jamaah sekalian, terakhir yang kita bahas pada kajian yang lalu adalah adab berbicara yang diajarkan dalam Quran, yaitu hendaklah bicara itu meliputi qaulan karima, ucapan yang mulia, yang baik. Qaulam maisuron, bicara yang mudah dipahami, mudah menyampaikan dan mudah dipahami. Qaulal layyinan itu ucapan yang lemah lembut, yang halus sehingga bisa masuk ke hati. Qaulam balighan, ucapan yang nyampe. Balighan dari kata balagha, nyampe ke yang kita ajak bicara, atau istilahnya ucapan yang komunikatif. Kemudian yang kelima, qaulan sadidan, ucapan yang benar. Seperti yang tadi saya baca di rakaat pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jadi qaulan sadidan, bicara yang benar, isinya benar, tidak bohong. Keenam, qaulan ma'rufan. Qaulan ma'rufan, ucapan yang diketahui secara umum itu ucapan yang baik. Jadi ucapan yang secara umum masyarakat menganggap itu ucapan yang baik. Nah, ini yang kita kaji pada kajian yang lalu. Kita lanjutkan. Kita akan melihat sekarang adab busana Islami. Pasti setiap orang berurusan dengan busana, pasti. Karena inilah yang membedakan antara manusia dan hewan. Kalau manusia itu pakai baju gitu ya, kalau hewan tidak pakai baju ya. Maka Islam mengatur di surah Al-A'raf ayat 26, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dalika khair. Dalika min ayatillahi la'allahum yadzakkarun. Hai Bani Adam, manusia, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Jadi jamaah sekalian, Allah SWT telah menurunkan pakaian itu, bisa kita tafsiri bahan untuk berpakaian. Kalau zaman kuno-kuno dulu di hutan mungkin pakaiannya masih pakai daun-daun, pakai kulit-kulit.
ya. Ada yang pakai koteka dan sebagainya. Kemudian zaman yang sudah maju pakai kain. Kain terbuat dari kapas. Allah yang menumbuhkan pohon kapas. Sehingga dengan kapas menjadi bahan untuk membuat kain. Sehingga kemudian dibuat oleh tailor, oleh tukang jahit menjadi baju yang kita pakai. Ya. Termasuk jamaah sekalian menurunkan pakaian itu bahan dasar pakaian, bahannya untuk membuat kain, kemudian kemampuan membuat baju oleh tukang jahit. Ilmu tukang jahit, ilmu membuat baju, ilmu tata busana ya. Itu adalah ilmunya Allah. Tukang jahit bekerja dengan matanya dia melihat kain, membedakan warna kain, dengan tangannya dia bekerja, ya. Dengan otaknya dia mendesain, berpikir ide mendesain baju, memotong dan sebagainya dengan tangannya dan sebagainya. Dan semua anggota tubuh tukang jahit itu ciptaan Allah. Allah itu Al-Khaliq, Maha Pencipta. Kalau tukang jahit mampu mencipta baju, ilmu dan kemampuan tukang jahit itu milik Allah yang dititipkan kepada tukang jahit, yang dipinjamkan kepada tukang jahit. Inilah jamaah sekalian surah Al-A'raf ayat 26. Jamaah sekalian, ada prinsip-prinsip di dalam berbusana Islami. Ya. Jadi ada 5 setidaknya. Prinsip busana Islami, yaitu busana yang diajarkan dalam Islam, busana yang memancarkan nilai-nilai Islam. Yang pertama, prinsip menutup aurat. Ya, ini harus, ini wajib. Ya, nanti kita jelaskan auratnya mana itu. Ya, jadi prinsip menutup aurat. Jadi singkatnya aurat misalnya laki-laki itu mulai pusar sampai lutut, sehingga bagian itu harus ditutup, wajib ditutup, apalagi kalau pas di luar rumah misalnya, ya. Kemudian untuk wanita auratnya seluruh anggota tubuh kecuali yang biasa dilihat, yaitu wajah sama telapak tangan, sehingga wanita berpakaian, berbusana Islami harus tertutup semuanya, kecuali wajahnya sama telapak tangan. Ya. Ini prinsip menutup aurat. Yang kedua, prinsip menegakkan peradaban, etika di dalam berbusana. Misalnya, busananya tidak ketat, busananya transparan, tidak transparan. Ya, juga termasuk dalam hal ini ya kepantasan ya, sopan santun berpakaian itu menjadi perhatian. Ya, jadi jamaah sekalian, kalau kita berpakaian, apalagi yang wanita ya, jadi pakaiannya ya harus longgar, artinya tidak boleh ketat. Ya, jadi celana ketat, kaos ketat, itu sebenarnya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini menyalahi prinsip peradaban, ya, prinsip etika berpakaian. Kemudian juga tidak transparan, artinya bahan bajunya itu jangan tipis sehingga kelihatan sampai dalamnya misalnya. Ini prinsip yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah prinsip menjaga kesehatan. Artinya apa? Artinya baju yang kita pakai itu harus mendukung kita untuk sehat. Kalau ada baju yang kemudian membuat badan kita sakit, itu nggak boleh dipakai. Ya termasuk tadi, kalau misalnya ketat, baju yang ketat itu kok menyebabkan kita sesek, nggak bisa nafas, itu ya jangan dipakai. Termasuk bahan pakaian. Kalau ada bahan-bahan yang kulit kita itu peka, ya,
Sehingga kalau bahan-bahan tertentu kulit menjadi sakit, ya jangan dipakai bahan itu. Nah, mengenai bahan jamaah sekalian, untuk bahan sutra misalnya itu hanya dibolehkan untuk perempuan. Yang laki-laki itu dilarang. Ya, ini ada hadisnya juga. Jadi kalau ada bahan sutra lebih baik ya yang pakai yang putri aja. Ya. Kemudian di dalam kesehatan ini juga ukuran tadi ketat, bahan ya. Lalu pakaian itu memang berfungsi menutup tubuh kita, melindungi dari sinar matahari, dari hawa dingin, termasuk berbagai virus-virus yang mungkin bisa menempel masuk ke tubuh kita. Itu dilindungi dengan baju, dengan pakaian itu. Kemudian yang keempat, prinsip kebersihan atau kesucian. Ya. Nah, maksudnya adalah baju yang kita pakai itu hendaknya bersih suci. Ya. Bersih suci ini termasuk di dalamnya dalam hal halal. Artinya kita pakai baju kita itu bahannya halal, cara sumber dari mana dapat baju itu halal, cara memperoleh baju itu juga halal. Jadi ini menjadi perhatian dalam Islam. Jadi nggak boleh misalnya baju curian, ya ada tetangga meme baju di luar kok bagus, ya, langsung diambil aja misalnya tanpa izin, kemudian dipakai. Ya, dimiliki, itu menjadi haram, itu tidak boleh. Itu menyalahi prinsip kebersihan kesucian. Jadi kebersihan kesucian di sini lahir dan batin, jasmani, rohani, materi dan spiritual. Kebersihannya. Dari segi baju luarnya bersih, ya, rapi bersih itu. Ya. Kemudian cara memperolehnya bersih juga misalnya. Ya. Nah, ini prinsip yang keempat. Kemudian kelima, prinsip keindahan atau estetis. Pakaian itu yang rapi, ya, yang orang melihat itu enak, indah itu. Jadi keindahan pakaian itu dapat dilihat dari misalnya warnanya, modelnya, ukurannya. Ya, misalnya warna. Memang kalau warna itu tidak ada ketentuan yang baku dalam Islam ya, karena warna itu soal pilihan. Tetapi walaupun bagaimana ya, Nabi itu juga suka kepada warna putih. Tetapi Nabi juga pernah memakai baju selain putih juga pernah. Sehingga urusan warna itu silahkan. Tapi supaya indah dilihat, kalau misalnya kita pakai baju, misalnya ada baju atasan, baju bawahan misalnya, itu kita usahakan supaya warna atasan dan bawahan itu serasi, enak dilihat itu. Nah, monggo ini bisa diatur ini, warna apa dan apa atasan bawahan misalnya. Kalau ibu-ibu tambah kerudungnya misalnya. Ya, kerudungnya warna apa, bajunya apa, mungkin sesuaikan dengan sepatunya atau sandalnya, itu silakan. Itu untuk keindahan, tentang warna. Kemudian tentang model itu juga ini pilihan saja. Jadi ini pilihan aja, model bajunya terserah. Ya, jadi apakah mau misalnya lengan panjang, lengan pendek, ya, kemudian model kerahnya macam-macam, silakan dipilih. Ya. Kemudian misalnya untuk pakaian sholat misalnya, kita umumnya Indonesia pakai sarung, ya, pakai baju, pakai peci, ya, monggo terserah. Atau pakai gamis panjang, monggo terserah. Ini persoalan model tidak masalah, terserah. Ya. Ini persoalan budaya, jadi persoalan pilihan, tidak apa-apa. Kemudian satu lagi keindahan itu dilihat dari ukurannya.
tentu kalau kita berpakaian itu sesuai dengan ukuran. Kalau memang ukurannya XXXL, X-nya sampai 3 ya pakai XXXL itu. Kalau ukurannya XL ya pakai XL. Kalau ukurannya L ya L. Ada yang M pakai M. Ada yang kurus pakai S ya pakai S gitu. Ya. Itu unsur keindahan diperhatikan. Jadi jangan sampai misalnya ukurannya XXL ya pakai S pakai M ya sesak, nggak mungkin. Ya. Atau sebaliknya, jadi ukurannya seharusnya M pakai XXL misalnya, itu bisa kedodoran pakaiannya. Itu kalau dilihat tidak indah sama sekali. Makanya Islam juga mengajarkan prinsip keindahan di dalam kita berpakaian. Jamaah sekalian, ini yang tadi saya sebutkan aurat. Jadi aurat itu yang wanita itu seluruh tubuh kecuali yang biasa dilihat terbuka wajah dan telapak kanan, tangan. Kemudian aurat laki-laki antara pusat dan lutut. Ya. Jadi aurat itu harus tertutup terutama jika keluar rumah. Ya. Tapi kita berbaju tidak hanya urusan aurat, tapi urusan yang lain. Ya. Urusan misalnya keindahan, urusan peradaban tadi. Misalnya sholat misalnya. Sholat itu secara fikih menutup aurat itu asal pusar sampai lutut tertutup itu sudah terpenuhi itu syarat fikihnya. Jadi misalnya pakai sholat pakai kaos singlet misalnya, kemudian pakai celana gojak-gajek ya, celana gojak-gajek itu lutut ke bawah dikit, lututnya tertutup itu. Itu sebenarnya secara fikih sudah sah. Tetapi secara adab keindahan itu tidak memenuhi syarat. Ya. Jadi maka itu tidak dianjurkan walaupun sah. Menutup auratnya sah, tapi tidak dianjurkan karena kekurangan prinsip tadi, prinsip keindahan dan prinsip peradaban tadi. Jadi tidak sopan istilahnya menghadap Allah kok dengan pakaian singlet misalnya. Kita aja menghadap atasan aja dengan pakaian yang rapi, pakai jas dan sebagainya. Wong kita nyumbang manten aja pakai pakaian bagus misalnya. Ini sholat menghadap Allah kok sak-sae misalnya. Ini hadis tentang aurat wanita diriwayatkan Abu Dawud ya. Jadi ketika wanita menginjak masa balik tidak diperkenankan bagian tubuhnya terbuka kecuali muka dan pergelangan tangannya. Ini yang aurat pria ada hadisnya. Bagian tubuh di atas lutut hendaknya ditutupi dan bagian tubuh di bawah pusar hendaknya ditutupi. Ini Al-Ahzab 59 tentang pakaian untuk wanita menutup aurat, memakai jilbab ya. Kemudian tentang kesehatan ya. Tentang kesehatan, prinsip kesehatan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilala wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakumun sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Ya. La'allakum tuslimun. Nah, tuslimun itu dari kata aslama, yuslim, yaitu supaya kamu berislam, menyerahkan diri, tunduk patuh pada Allah yang di ujung ayat. Terjemahannya, dan Allah menjadikan untuk kamu tempat bernaung dan apa yang telah Dia ciptakan, dari apa yang Dia ciptakan. Dia Allah jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung misalnya. Dan Dia menjadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas dan dari pakaian baju besi ya, yang memelihara kamu dalam peperangan. Jadi ini prinsip kesehatan. Demikian Allah menyempurnakan nikmatnya atasmu atas kamu berserah diri. Agar kamu berserah diri. Jadi ini prinsip kesehatan ya. Baju itu melindungi dari penyakit dan sebagainya. Nah ini tentang baju sekilas seperti itu ya.
Jadi karena kita setiap hari berurusan dengan pakaian, maka ini harus diketahui. Ya. Nah, ini kita belum membahas tentang doa-doa memakai baju dan sebagainya. Ini silakan nanti bisa dibuka sendiri tentang misalnya doa memakai baju misalnya. Kita lanjut ke adab pergaulan. Jadi ini juga urusan setiap orang karena manusia itu makhluk sosial yang pasti dia berhubungan dengan orang lain. Tidak ada manusia yang hidupnya itu sendiri. Kalau dia hidup sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain, ya dia akan mati. Ya. Disadari atau tidak, jamaah sekalian, walaupun kita melakukan amal pribadi yang lalu sudah saya singgung, perbuatan sendiri. Contoh yang sering saya sampaikan itu mandi sama makan misalnya ya. Kita bisa mandi itu atas dukungan orang lain. Tukang batu, tukang kayu, tukang listrik, tukang air, buruh, pabrik sabun, pabrik sampo, pabrik odol, pabrik macam-macam. Dukungan mereka menjadikan kita bisa mandi. Kita itu makan minum itu memang perbuatan pribadi sendiri itu. Tapi kita bisa makan minum karena dukungan banyak orang. Mulai dari petani, buruhnya, ya sopir yang membawa padi dari sawah ke pasar misalnya. Orang yang menggiling padi misalnya. Orang yang jualan misalnya. Orang yang memasak makanan itu misalnya. Jadi banyak orang yang mendukung. Termasuk para buruh pabrik sendok, pabrik piring misalnya, pabrik alat-alat masak misalnya, itu mendukung kita semuanya untuk makan. Maka harus kita sadari bahwa hidup itu tidak bisa sendirian. Hidup itu hidup sosial, bergaul dengan orang lain, ya, terutama yang paling dekat mungkin keluarga kita, tetangga-tetangga kita, ya. Nah, jamaah sekalian, ini ada ayat yang di Surah Nahl 125 tentang dakwah, ajaan ya. Ajaan untuk ke jalan Allah ini juga dakwah karena pergaulan itu adalah juga dakwah ya. Jadi kehidupan itu tidak lepas dari pergaulan dengan dakwah ya. Dakwah itu dilakukan dengan hikmah, dengan ilmu, dengan bijaksana, pelajaran yang baik, akhlakul karimah, argumentasi yang lebih baik. Nah, ini artinya dalam kehidupan juga harus demikian. Ya. Jadi dalam kehidupan mari bergaul, bersikap secara bijaksana. Ya. Memberi pelajaran yang baik, akhlakul karimah. Kalau berargumentasi, berdiskusi yang lebih baik misalnya. Nah, jamaah sekalian, adab di dalam Islam itu sifatnya umum. Yang di sini saya tulis, adab itu menembus seluruh dimensi ruang, berlaku di mana saja. Jadi yang kemarin lalu kita bahas tentang adab berbicara, adab berpakaian, adab pergaulan. Nanti terakhir moga-moga cukup, ada Al-Quran mengajarkan kita bagaimana berpikir, adab berpikir. Nanti moga-moga waktunya cukup. Itu menembus seluruh dimensi ruang, berlaku di mana-mana. Jadi kalau Islam mewajibkan menutup aurat berpakaian itu ya di mana-mana. Pakaian di musim panas, di musim dingin, di mana-mana. Ya. Bicara juga demikian. Adab berbicara itu berlaku di mana-mana. Tidak hanya dengan orang-orang Islam saja, enggak. Dengan semua manusia termasuk dengan non-muslim. Kita harus berbicara baik-baik sesuai dengan tuntunan Islam. Ketika kita berbaju itu pergaulan ketika dengan semua orang, tidak hanya dengan sesama Islam saja, semua orang, termasuk dengan non-muslim. Itu dimensi ruang. Kemudian dimensi waktu, kapan saja. Kapan saja. Berbicara sesuai tuntunan, berpakaian sesuai tuntunan Islam, itu kapan saja. Tidak hanya waktu tertentu.
Yang ketiga dimensi kemanusiaan, artinya adab yang diajarkan Islam itu berlaku untuk semua manusia. Mengapa? Karena semua manusia itu ciptaannya Allah. Jadi ajarannya tadi ada bicara, itu enggak hanya orang Islam saja, enggak. Itu Al-Quran memberi pelajaran bagaimana kita berbicara, itu berlaku untuk semua manusia. Karena semua manusia itu ciptaannya Allah, semua mulut manusia ciptaan Allah. Sehingga ketika kita menggunakan mulut untuk bicara, yang ngikuti aturannya Allah. Ketika kita gunakan mulut untuk makan minum, maka adab makan minum harus ngikuti aturannya Allah. Ya. Nah, itu dimensi kemanusiaan. Juga termasuk dimensi kemanusiaan itu adalah berlaku untuk semua aspek kehidupan. Jadi yang namanya adab itu, adab Islami itu berlaku di dunia pendidikan, dunia ekonomi, dunia politik, dunia kesehatan, dunia ilmu dan sebagainya, dunia olahraga dan sebagainya, kesenian dan sebagainya. Ya. Jadi kalau tadi misalnya bicara yang benar misalnya, qaulan sadida, bicara yang benar. Ya, itu tidak hanya urusan di dalam mushola, di dalam masjid. Bicara benar itu di gedung parlemen juga harus bicara benar, di pasar juga harus bicara benar. Ya, di rumah sakit dimanapun bicara yang benar. Ya, ini maksudnya dimensi kemanusiaan itu semua aspek kehidupan manusia. Kemudian jamaah sekalian, Al-Aqul Karimah menjadi warna kehidupan ya. Jadi pergaulan itu so pasti ya. Baik dengan sesama jenis, dan Islam juga mengatur bagaimana bergaul dengan lain jenis, pergaulan laki dan perempuan. Secara umum pergaulan itu poin-poinnya ini. Kita mengikuti pelajaran Hakim beberapa S. Saya beri istilah S1, S2, S3 itu. Ya. Kalau S1 itu salam, S2 itu sapa senyum, S3 itu salaman sopan santun. Itu kalau kita pakai istilah S. Salam, mengucapkan salam ya. Kalau ke non muslim selamat pagi, selamat siang misalnya ya. Kemudian sapa senyum ya, ketemu salaman jabat tangan ya. Kemudian sopan santun ya. Salaman jabat tangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Termasuk berbusana Islami dalam pergaulan. Jadi kita bergaul dengan orang itu dengan busana Islami. Sikapnya damai, ramah, adil, sederhana, ada tolong menolong misalnya. Dan juga yang penting juga menjaga pandangan mata khususnya kepada lain jenis. Kemudian menjaga pergaulan dengan lain jenis agar berhati-hati ya. Nah ini tentang pergaulan yang secara singkatnya seperti itu. Nah jamaah sekalian, ini perlu saya sampaikan adalah bagaimana kita bersikap kepada orang lain itu akan mengembalikan sikap orang lain kepada kita. Ya, saya pernah menyampaikan rumusan aku, AKU dan KAU. Ya, masih ingat ya, AKU dan KAU. Itu antara duanya ada panahnya, panah ke sana dan kemari. Jadi kalau digambar, ditulis AKU panah ke sana, kemudian KAU juga panahnya ada dua, ke sana dan ke sini. Nah ini rumusan ini saya sebut dengan human reflection namanya, refleksi kemanusiaan. Artinya apa? Melihat orang lain itu sebagai sesama manusia, termasuk mensikapi orang lain, mensikapi sebagai manusia. Dia itu adalah manusia kayak saya. Saya AKU manusia, kamu KAU manusia juga. Itu kalau mensikapi prinsipnya itu yang dipakai. Jadi mensikapi orang lain itu bukan karena
duitnya yang banyak, bukan karena pangkat jabatannya. Ya kalau pangkat itu nanti melihat konteksnya, ya. Kalau atasan bawahan memang ada aturannya, bawahan itu harus menghormati atasan itu ya. Kemudian juga bukan karena harta kekayaannya, bukan karena sawahnya, bukan karena ternaknya, bukan karena kebunnya. Jadi kita mensikapi orang lain itu ya karena orang lain itu manusia kayak kita itu. Makanya refleksinya adalah kita mensikapi orang lain itu seperti mensikapi diri kita. Kalau kita ingin baik, ingin dibaiki, kita ingin kebaikan, maka berbaiklah ke orang lain. Ya. Jadi singkatnya begini, berbaik ke orang lain itu sesungguhnya akan berbaik ke diri kita. Karena AKU sama KAU itu sama, hurufnya sama, 3 hurufnya sama, hanya beda posisi aja. AKU, KAU sama itu. Ya. Jadi kalau kita ingin dihargai orang lain, mari kita menghargai orang lain. Kalau ingin kita itu bahagia, kita kan ingin bahagia. Caranya adalah membantu orang lain bahagia. Kita ingin pinter, tambah ilmu misalnya. Caranya adalah membantu orang lain pinter. Kita ingin selamat, diri kita ingin selamat. Caranya adalah membantu orang lain untuk selamat. Itu rumusan Islam begitu. Kalau kita ingin sejahtera, hidup sejahtera cukup, caranya adalah dengan membantu orang lain juga sejahtera. Karena menyehatkan orang lain, menyehatkan KAU sama dengan menyehatkan AKU. Ya. Memandaikan KAU sama dengan memandaikan AKU. Berbuat baik ke KAU sama dengan berbuat baik ke AKU. Ya. Ini hanya refleksi, ya. Jadi lihatlah orang lain itu sebagai manusia. Kalau misalnya kita itu difitnah, ya, diarani elek, dipisu-pisu orang lain kok sakit hati, kan sakit hati. Ya orang lain kalau kita pisu-pisui, kita fitnah juga sakit hati sama. Maka kalau kita tidak ingin difitnah, jangan minta orang lain. Kalau kita tidak ingin dizolimi orang lain, jangan mendolimi orang lain. Ya. Kalau kita tidak ingin disengsarakan orang lain, jangan menyengsarakan orang lain. Kalau kita tidak ingin disakiti orang lain, jangan menyakiti orang lain. Itulah rumus Islam begitu. Dalam hadis disebutkan wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seseorang hamba sejauh hamba itu menolong saudaranya. Ya. Jadi kalau kita punya masalah hidup, cara mengatasi masalah kita adalah membantu orang lain mengatasi masalahnya. Ini kan kelihatannya solusi aneh. Wong ngurusi masalahnya sendiri aja nggak beres, kok ngurusi masalah orang lain kan begitu. Itulah cara Rasulullah begitu. Jadi ketika kita membantu orang lain mengatasi masalahnya, nanti Allah yang ngurusi masalah kita. Kalau masalah kita itu diurusi Allah itu udah khawatir, pasti beres itu. Ya, maka kita tinggal taat aja pada ini. Ya. Nah ini jamaah sekalian, jadi beberapa adab yang bisa kita sambung. Ya, kalau diizinkan sedikit saya tambah singkat aja. Bagaimana Al-Quran mengajarkan kita berpikir? Ini singkat aja, ya. Karena dalam ada namanya ilmu mantik namanya. Ilmu mantik itu ilmu logika, ilmu cara berpikir. Ini kalau diuraikan bisa panjang. Tapi saya singkat aja. Al-Quran itu dalam banyak ayat memberikan petunjuk kepada kita bagaimana berpikir. Artinya adab berpikir itu juga diatur. Jadi poin-poin pokoknya di bagian atas itu, ya. Jadi manusia itu hayawanun natik, makhluk yang berakal. Kemudian Al-Quran itu mengajarkan manusia bagaimana berpikir, ya.
biar punya akal sehat, pikiran waras, pikiran kreatif, waras, kreatif, sehat itu. Maka ada beberapa metode, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita berpikir. Yang pertama adalah kebenaran yang jelas. Yang kedua, observasi manusia. Yang ketiga, pengalaman manusia. Yang keempat, kepentingan manusia. Dan yang kelima, kesadaran manusia. Ini 5 ini semua ada ayatnya. Ini kalau dikaji ayatnya bisa sangat panjang. Ya. Tapi secara singkat saya sampaikan, misalnya yang pertama, orang berpikir itu harus berpikir dengan benar, kebenarannya jelas. Ya. Jadi ini nggak boleh berpikir untuk kebohongan, itu dilarang dalam Islam. Jadi apa-apa yang dipikirkan itu sesuatu yang benar, yang jelas benar. Ya. Jadi seperti kebenaran di alam jagat raya ini ya. Jadi ayatnya banyak di surah Ad-Dur ayat 35 sampai 36, Al-Anbiya ayat 22 misalnya. Kemudian yang kedua, observasi manusia. Orang berpikir itu artinya apa? Artinya memikirkan, ketika dia berpikir, dia mengamati. Ya. Observasi itu mengamati, pengamatan manusia. Jadi orang yang berpikir adalah orang yang mengamati. Memikirkan apa yang diamati. Nah, ini ayatnya juga banyak. Jadi maka Al-Quran itu sangat mendorong untuk observasi. Ya, afala yang duruna ilal ibili kaifa huliqat misalnya. Apakah kamu tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Maka mengadakan observasi penelitian tentang onta. Di dalam observasi dan penelitian itu manusia berpikir. Misalnya itu. Nah itu kemudian yang nomor 3 itu adalah pengalaman manusia. Jadi orang yang berpikir itu adalah orang yang mengalami, dia berpikir dan apa yang dipikirkan adalah pengalaman manusia, apa yang dialami itu. Ya. Jadi orang kok gini, kok hasilnya begini. Yang orang lain kok begitu, hasilnya begitu. Ya, pengalaman orang lain kok begini. Pengalaman si A begini, si B kok begini. Saya pengalamannya begini. Kemudian mikir tentang pengalaman itu. Ya. Kemudian kepentingan manusia. So pasti orang berpikir itu memikirkan apa yang menjadi kepentingannya. Ya. Jadi kepentingan orang-orang lain-lain. Kepentingan pedagang dengan polisi beda, ya. Kepentingan pegawai kantor dengan bisnis beda, ya. Ini kepentingan tukang las sama tukang kayu beda, dengan tukang batu beda. Jadi apa yang dipikirkan itu apalah ya kepentingannya itu. Kemudian yang terakhir adalah kesadaran manusia. Artinya apa? Orang yang berpikir adalah orang yang sadar. Orang yang tidak sadar, orang yang mengalami gangguan jiwa, itu nggak bisa diajak berpikir. Orang mabuk tidak bisa diajak berpikir. Maka dalam Islam itu dilarang mabuk, nggak boleh minuman keras mabuk. Karena itu akan mematikan pikiran, menjadikan orang tidak bisa berpikir. Maka jemaah sekalian, ciri khas manusia itu adalah berpikir, hayawanun natik. Dan Allah memang menciptakan begitu. Sehingga kalau ada manusia kok tidak mau berpikir, ya nyun sewu kayak hewan itu. Karena hewan itu tidak berpikir. Ya, maka manusia itu harus berpikir. Nah, ini saya secara singkat aja. Ini kalau diuraikan dengan ayatnya bisa panjang, ya. Ini poin-poin bagaimana kita berpikir, adab berpikir, ya. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan monggo silakan. Alhamdulillah paham semua, jadi nggak ada pertanyaan itu. Jadi mudeng semua sehingga nggak ada pertanyaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimahumullah. Itu bahasan kita. Insya Allah nanti kajian berikutnya Sabtu pagi dan Ahad pagi insya Allah.
Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.